Sejumlah warga yang diduga pengguna narkoba dan pelaku perjudian panik dan terjun ke sungai saat petugas dari Polres Pelabuhan Belawan menggerebek lokasi kampung narkoba di Kelurahan Labuan Deli, Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Namun polisi berhasil menangkap 6 tersangka lainnya dan 1 diantaranya adalah wanita. Polisi juga menyita barang bukti alat hisap sabu dan sejumlah mesin judi dingdong. Warga sekitar yang resah dengan maraknya peredaran narkoba dan permainan judi di kampung mereka ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Dalam kesempatan ini telah kami amankan 6 tersangka beserta barang bukti berupa mesin jackpot dan alat yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan narkoba. Penggerebekan ini dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku. Para pelaku dan barang bukti berupa alat hisap sabu, mesin dingdong, dan sepeda motor langsung diamankan ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Lima perampok toko emas yang terdiri dari 3 orang emak-emak dan 2 laki-laki di Enrekang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi saat ingin mencoba kabur setelah berhasil menggasak 107 gram emas. Penangkapan berawal dari laporan pemilik toko emas di Pasar Sudu, Enrekang. Polsek Ala yang menerima laporan tersebut langsung berkoordinasi dengan Kasat Lantas Polres Enrekang untuk melakukan pengejaran terhadap para perampok. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah kalung emas dan 1 unit mobil. Langsung berkoordinasi dengan Satlantas Polres Enrekang untuk melakukan penghadangan. Kemudian Kasat Lantas bersama anggota melakukan penghadangan dan mengamankan kelima orang tersebut dengan 1 buah mobil Honda Fresh warna putih dan 6 buah kalung emas. Sementara itu, selain mengamankan kelima terduga pelaku perampokan, polisi juga memeriksa mereka guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Aldi. Selamat pagi, Baby. Apa kabarnya nih? Kita udah lama yang nggak ketemu. Kemarin juga kita nggak ketemu ya di. Iya, tapi kita tentunya tidak mengurangi excitement kita untuk menyapa pemirsa pagi hari ini. Betul banget. Dan selamat datang pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Bibi Kristami, dan rekan juga saya Aldi Hawari. Tentunya selama 1 jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan tentunya juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Ada 2 unit kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terparkir di dalam garasi rumah mewah di Jalan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan yang hangus terbakar. Ya, beruntung api ini berhasil dipadamkan ya, Baby, sebelum menyambar dan membakar habis bangunan rumah beserta isinya. Kedua unit kendaraan terbakar saat tengah terparkir di dalam garasi sebuah rumah mewah di Jalan Duren 3 Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat para penghuni rumah sudah terlelap tidur dan dibangunkan oleh petugas satpam perumahan karena melihat adanya kobaran api dari dalam garasi. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu terjadinya korsleting listrik pada stabilizer kontak listrik yang kemudian menyambar ke 2 unit kendaraan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat kebakaran tersebut, kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Baik, pemirsa, ini korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang vikaris atau calon pendeta di Alor, NTT, mendatangi Mapolres Alor. Didampingi kuasa hukum dan keluarga, para korban membuat laporan atas peristiwa pencabulan yang dialami para korban.
Peristiwa pencabulan terungkap setelah salah satu korban mengaku disetubuhi oleh oknum calon pendeta saat masih bertugas di salah satu gereja yang ada di wilayah Alor. Keenam korban yang melapor mengaku peristiwa pencabulan terjadi dari bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Diketahui pelaku saat itu masih bertugas sebagai vikaris di salah satu gereja di Alor Timur Laut. Korban juga mengaku pelaku telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan waktu dan tempat yang berbeda. Menanggapi laporan para korban, Polres Alor pun bergerak cepat dengan mengamankan seorang pelaku berinisial AS yang diduga melakukan pencabulan kepada para korban. Pelaku diamankan di Kupang dan dibawa ke Alor dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Nanti tentunya kita cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu. Karena ini kan sifatnya masih dugaan. Ya, nanti kita kalau memang bukti-buktinya mendukung, hasilnya sesuai dengan laporan dari pelapor, ya nanti tentunya kita tindak lanjuti. Apakah ada korban tambahan? Sampai saat ini yang kami terima memang sebelumnya memang ada 9 orang. Tetapi yang melaporkan ini 6 orang dan 3-nya mungkin di kasus yang lain mungkin bukan pencabulan tetapi mungkin ranah ITE mungkin. Sebelumnya terduga pelaku AS diduga melakukan pencabulan terhadap 6 orang anak saat bertugas di Gereja Siloam, Alor Timur, NTT. Polisi pun terus mendalami kasus ini untuk mengetahui ada tidaknya korban lain. Dari Alor NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Baik, kalau begitu langsung saja untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus pencabulan anak oleh seorang pendeta ini, kita akan bergabung bersama Kapolres Alor AKBP Ari Satmoko. Halo Pak Ari, selamat pagi. Apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat pagi, Mbak Devi, Mas Aldi. Iya, Pak Ari. Kami ingin mengetahui bahwa tersangka sudah ditahan kan ini ya Pak. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini Pak Ari? Ya, baik. Ini cerita ini berawal dari datangnya laporan warga tanggal 1 September sebanyak 9 orang. Kemudian setelah ada wawancara yang memenuhi syarat untuk dibuat laporan pencabulan itu ada 6 orang. Selanjutnya kita koordinasi, kita gelar perkara, kita diskusi, kemudian komunikasi dengan pihak gereja, pihak sinode juga. Tersangka yang sudah kembali ke Kupang, kita komunikasi, akhirnya yang bersangkutan kooperatif dan mau datang melalui surat panggilan, jadi tidak kita tangkap di Kupang. Namun demikian, kita juga tidak mau underestimate, di samping mengirimkan surat panggilan, kemudian komunikasi dengan penasihat hukum, juga kita kirimkan satu tim untuk standby di sana, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang bersangkutan mau mencoba melarikan diri atau melakukan upaya-upaya lain, ya khawatirnya karena merasa bersalah ini jadi ada rencana untuk berdiri. Nah itu kita antisipasi juga. Oke. Kita tempatkan tim di sana. Jadi diberikan kemudian juga ya untuk para korban ya Pak? Iya, kita nggak mau underestimate. Kemudian di tanggal 6 September yang bersangkutan ternyata didampingi oleh penasihat hukum ini datang betulan ke Alor. Setelah kita amankan, turun dari kapal kita amankan, kita bawa ke Mapores dan kita periksa. Di saat itu juga kita alihkan statusnya menjadi tersangka. Jadi mulai tanggal 6 malam sudah langsung kita tahan di Polres Alor. Oke. Kemudian untuk korban, betul gimana Mas? Ya, Pak Ari, ini kan kita ketahui ya, kejadian ini melibatkan tokoh agama calon pendeta, begitu mencabuli 6 orang anak. Nah, bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan dengan pihak gereja dan juga tanggapan dari jemaat gereja sendiri Pak terkait kasus ini? Ya, tentunya dari pihak keluarga, dari pihak gereja, komunitas yang ada di wilayah sekitar tentunya
menyesalkan kejadian ini karena namanya Dikaris itu adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati tentunya. Ya ini yang menjadi concern kita bersama, nasib anak-anak ini setelah kejadian tentunya tekanan mentalnya juga luar biasa. Masa depan mereka juga masih panjang, itu yang harus kita perhatikan bersama. Demikian Mas Aldi. Pak Ari, diketahui bahwa pemuka agama ini menjadi tersangka adalah orang yang aktif juga ke gereja, khususnya di sekolah minggu yang dimana banyak anak-anak. Apakah ada kemungkinan ada korban tambahan di luar dari 6 korban saat ini, Pak Ari? Begini, perkembangan terakhir tadi malam, memang ada 3 orang lagi yang akan melapor namun mungkin ini juga masih diskusi di antara keluarga mereka iya atau tidak, tapi tentunya kita juga sambil dalami apakah ada korban lain ya. Kalau potensi pasti ada saja karena waktunya juga sangat lama, ini dari Mei 2021 sampai Mei 2022, 1 tahun kemungkinan memang ada potensi untuk penambahan korban, tapi sampai sekarang belum kita temukan. Oke, baik Pak Ari Satmoko Kapolres Alor, semoga ini menjadi tamparan ya, untuk para pelaku predator anak begitu agar tidak kembali mengulangi aksinya karena pasti akan ketahuan juga dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih Bapak Ari Satmoko Kapolres Alor sudah bergabung bersama Lapor Polisi iNews pada pagi ini. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat, salam hormat.